energinya itu dari matahari. Jadi kalau mataharinya itu hilang Bu, aku lagi shower pakai hot water mati gitu. Atau lagi nonton TV ya Bu, mati apa gimana Bu? Enggak dong Mbak. Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat tengah malam, selamat dini hari. Jam berapapun kalian mendengarkan podcast kami saat ini. Halo, nama saya Tommy Sucipto. Selamat datang di podcast UNDP Indonesia Ngalor Ngidul. Di sini adalah tempat di mana kami, staf UN Indonesia, khususnya UNDP Indonesia, untuk saling curhat. Dan yang paling penting adalah saling berbagi tips dan juga pengetahuan gimana sih caranya supaya hidup kita tuh jauh lebih enteng gitu ya. Nah, ngomongin hidup, ya saya ditemani oleh salah satu teman baik saya di hidup saya adalah Mbak Pramudita Lestari. Makasih loh udah disebutin teman baik hidup gitu, sama udah diundang di podcast ini. Makasih, selamat datang semuanya. Kok selamat datang, selamat bergabung semuanya di podcast UNJP. Sama-sama Kak, karena hari ini kita lagi mau ngomong mengenai beban hidup Kak. Berat Makanya ya, saya Bu? ngundang Kakak. Oh, oke. Ya, ngomongin beban hidup itu adalah akhir-akhir ini ngerasa nggak sih bayar listrik tuh makin lama makin mahal? Bayar listrik, bayar pengeluaran yang lain juga makin mahal. Kayaknya gara-gara inflasi nggak sih Mas Tommy? Mungkin ya, tapi kita nih lagi nggak ngomongin ekonomi, kita lagi ngomongin listrik. Gimana tuh? Oh, oke. Ya. By the way, kok baju kamu sama sih sama aku? Oh Kita iya. nggak ini kan, nggak ada pesan-pesan sponsor kan? Oke, Bukan disclaimer 2024 ya? nggak ada hubungannya ya podcast ini oleh dari partai politik tertentu ataupun brand-brand tertentu. Benar sekali. Oke, fokus. Oh, Maaf fokus. ya. Oke, Nah, maaf. kembali ke Hari ini apa sih listrik. Mas Tommy? Kita mau ngomongin apa sih hari ini? Listrik. Tadi kan saya ngomongin listrik Oke, makin mahal. listrik. Jangan kesetrum ya. Jangan kesetrum sama saya, Mas. Mbak. Aduh. Bingung saya. Nah, ngomongin listrik yang makin mahal nih, makanya saya lagi diundang teman saya nih, teman-teman kita. Teman-teman kita Ya. yang bergabung sama kita di sini hari ini di studionya UNDP. Pertama ada Mbak Areta Aprilia. Halo. Selamat pagi, selamat siang, selamat dini hari, selamat tengah malam. Siang, selamat sore, selamat malam. Dan juga teman kita Mbak Kanesa Alisa. Malaysia Alif Putri. Ya. Hai. Halo ya. Nah, karena untuk sekali ini kita akan berbagi tips mengenai gimana sih caranya supaya tagihan listrik kita tidak membengkak. Nah, Gitu itu aku loh, juga Mbak. pengen tahu tuh. Aku dengar teman-teman nih katanya banyak yang tagihan yang bengkak. Terus tadi kita udah start dengan inflasi segala macam. Nah, apakah ada cara untuk mereduce atau mengurangi tagihan atau mengurangi pengeluaran dengan cara bagaimana? Nah, ini bintang tamunya sekarang yang akan Iya ya. berbagi tips. Halo Mbak, ini kan saya habis mengisi token, aduh rasanya. Pakai token ya, berarti yang kalau suara bunyi itu ngalamin juga ternyata Mas Tommy. Iya, di salah satu rumah saya. Oh, Iya, oke. ya. Salah satu rumah. Sultan. Nah, Mbak, gimana sih caranya nih kalau kita menghemat tagihan listrik? Kalau disuruh untuk menghemat penggunaan listrik, saya udah tahu itu. Kita semua udah tahu, Mbak Dita juga udah tahu. Udah, ya, Cuman ya. gimana nih supaya tagihan listrik kita ini lebih Nggak menggendut. nggak mengendut gitu. Rahasianya satu Mas Tommy. Pembangkit listrik tenaga surya atap. Kita harus pasang itu. Apa itu? Apaan tuh? Jadi- Kesannya ribet banget ya. Iya, coba aku mau dengerin juga nih. Ya. Jadi PLTS atap ini adalah suatu teknologi di mana dia bisa mengkonversi energi matahari menjadi energi listrik. Nah, dari situ listriknya kita bisa pakai itu untuk kehidupan kita sehari-hari, untuk AC, untuk lampu ya, terutama ya karena kita kan kalau malam pasti perlu lampu gitu kan. Terus sekarang kan yang namanya produk alat-alat elektronik pasti semua pakai listrik, laptop, komputer, handphone, ngecharge Yap. handphone ya kan. Nah, itu kita bisa manfaatkan listrik dari tenaga surya gitu. Tunggu bentar Mas Tommy, aku nih ya sebagai orang awam ya kan. Katanya tadi Bu Areta bilang kalau energinya itu dari matahari. Jadi kalau mataharinya itu hilang Bu, aku lagi shower pakai hot water mati gitu.
Atau lagi nonton TV ya, Bo? Mati apa gimana, Bu? Enggak dong, Mbak. Soalnya kita kan juga didukung oleh listrik dari PLN gitu kan. Jadi itu akan stabil terus koneksinya. Dan memang di hari-hari tertentu tentunya akan ada fluktuatif ya. Jadi Oke, naik turun kan ya. ketika mataharinya terang gitu Ya. pasti 100% nih mataharinya bisa berubah menjadi listrik gitu kasarannya. Tapi kalau cloudy days gitu misalnya lagi berawan ya mungkin 15%, 20% gitu. Hujan lebih turun lagi. Cuman secara rata-rata sih biasanya bisa menghemat 20-30% tagihan listrik kita bulanan. Wah, ini berbicara berdasarkan pengalaman dong. Berdasarkan pengalaman asli. Berarti Mbak Areta di rumahnya sendiri sudah pakai tenaga surya atau PLTS, apa namanya tuh? Ya, PLTS atap. Ya, PLTS atap sudah pakai itu. Sudah pakai Mas Tommy sejak tahun 2020-an ya, sebelum pandemi itu kapan sih? 2021 ya? 2019. Iya, 2020 2019. ya. 2019 saya sudah pasang dan saya sudah pakai itu dan bisa nge-track juga tuh listrik yang dihasilkan dari matahari gitu, dari handphone gitu Oke, kan. berarti ada aplikasinya. Ada aplikasinya gitu. Tadi berapa persen bisa menghemat? 20-30%. Lumayan Tuh, buat lumayan belanja. 20-30% tuh ya. Iya, sisanya kan bisa buat belanja. Iya, beli baju kuning lagi atau beli apa lagi kan ya? Makan ya. Lumayan ya Mas Tommy, Mbak Dita, dengan maksudnya menggunakan PLTS atap ini selain kita nggak cuma menghemat energi tapi kita berkontribusi untuk menurunkan emisi gas rumah kaca. Nah, Waduh. itu dong kalau orang Aduh, UNDP ini. harusnya ngomongnya kayak gitu. Aduh, berat sekali. Jadi dengan bukan hanya kita menghemat, tapi kita membantu tugas negara. Misi negara tuh, teman-teman. Nah, tapi ngomongin PLTS dan juga pemasangan, yang pasti kan berarti ada pemasangan dong, instalasi. Itu Iya. ribet nggak tuh Mbak Areta tuh? Waktu pemasangannya cepat Mas, cukup cepat dan langsung jadi kayak plug and play gitu ya. Cuman kita memang perlu ada meteran listrik yang kita perlu peroleh dari PLN dan itu memang perlu sedikit waktu. Tapi relatively sih cukup cepat sih prosesnya. Mahal nggak? Ini pertanyaannya ke Mbak Knesha apa ke Ibu Areta nih, mahal Ya, nggak sih? itu pertanyaan pemirsa juga tuh. Iya. Ya Relatif ya Bu sebenarnya ya kalau mahal atau enggaknya ya. Dan tergantung kapasitasnya kan ya Bu. betul, tergantung kapasitas. Kayak misalkan waktu itu pasang 1,46 kilowatt peak. Nah, ini dengan adanya ini nanti program M3 yang nanti akan diperkenalkan oleh Mbak Nesha. Ini kan ada voucher cashback nih yang bisa kita manfaatkan. Saya tertarik untuk nambah lagi nih Mbak kapasitasnya. Entar Cashback, dulu. Bo. Apaan nih ada informasi baru nih, Aku juga pas dengar cashback Ah. langsung gitu. Maksudnya apa nih? Ada kita bakal dikasih duit gitu kalau mau pasang tenaga surya di rumah? Silakan Mbak Iya Nesha. menarik kan Mas, Mbak. Aduh, halo pemirsa, perkenalkan lagi ya, ini Mbak Kanisa. Nyun sewu. Oke, nah iya jadi program M3 itu sendiri Market Transformation for Renewable Energy and Energy Efficiency yang merupakan proyek under UNDP yang bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM ini sedang menyalurkan insentif bagi-bagi cashback nih untuk yang sudah dan sedang memasang PLTS atap. Menarik banget nggak tuh Mas? Oke. Cashback maksudnya apa tuh? Dikasih duit. Kita dikasih duit. Kalau dong. aku sih begitu ya, maksudnya tahu aku ya. Tapi kan makanya dengerin dulu deh Mas, coba jelasin dulu dong Iya, Mbak. jadi sebenarnya tujuan dari program ini pertama kita mau mengembangkan dan mendorong penggunaan PLTS atap yang masif di Indonesia, terutama untuk mendorong pemanfaatan energi baru terbarukan di Indonesia. Nah, jadi insentif ini memang akan membagikan cashback. Jadi kalau misalnya pemohon yang pada lolos verifikasi insentif PLTS atap nanti akan langsung dapat uangnya cair langsung ke rekening kalian masing-masing. Jadi bener nih Mas, nggak embel-embel dan nggak kaleng-kaleng. Gak kaleng-kaleng. Wah. Pasti ada syaratnya dong. Iya dong. Itu jadi siapapun bisa. Nah, itu aku mau dengerin syaratnya. Siapapun bisa kalau mau. Jadi kalau saya mau pasang PLTS atau tenaga surya di rumah saya, Di salah satu rumah apa di Ah, semua? oke. di salah satu gubuk saya. Jadi saya bisa dapat
Bisa dikasih dong duit. Mas, Nah, bisa. apa tuh persyaratannya? Syaratnya apa syaratnya? Untuk syarat dan kriterianya itu kita simple, nggak pakai ribet, itu bisa langsung kunjungi isurya.m3.id. Tapi intinya insentif ini tidak berlaku untuk PLTS atap yang didanai dari sumber dana pemerintah seperti APBN atau APBD, Mas. Cuma semua informasi yang lengkap bisa langsung kunjungi isurya.m3.id. Maksudnya tuh adalah institusi gedung institusi pemerintah nggak bisa dapat gitu maksudnya ya? Enggak, proyek atau program atau instalasi PLTS atap yang didanai, yang sumber dananya tuh dari sudah didanai oleh pemerintah. Seperti kayak Bu Areta kan udah masang, itu kan dana pribadi tuh. Boleh Mas. Tapi kalau udah didanain sama pemerintahan ya udah nggak boleh lah gitu. Aku tertarik nih sebenarnya. Cuman tadi aku dibisikin kayaknya Mbak Dita tuh gini deh, nggak sesuai persyaratan. Aku Iya. langsung kayak Kenapa Mbak Dita nggak Nah, sesuai itu persyaratan? Padahal aku dengerin nih tadi ini langsung kayaknya pengen gitu. Apa mungkin karena aku nggak punya rumah? Oh tuh kamu yang menyebutkan ya. Beli rumah dulu baru pasang PLTS. Tapi kan bisa aja kita kasih alamat palsu bisa dapat 2 juta Nah, kan. Nah, kalau ada boleh alamat kalau palsu kita alamat gimana? palsu gimana kan kita kan bisa kasih alamat. Gak mungkin Oke. Mas, karena nanti kita tuh ada tim verifikasi khusus yang untuk ngecek langsung nih, karena nanti once pemohon insentif ini nge-create account di isurya.m3.id, mereka harus melengkapi dokumen-dokumen yang dibutuhkan, di mana salah satunya tuh bukti foto masang PLTS atapnya itu. Jadi nanti kita cek. Jadi tim verifikasi khusus ini nih Verifikasi. benar-benar detail. Jadi nggak mungkin yang palsu-palsu lolos juga Mas, nggak mungkin. Kata kuncinya verifikasi. Ya, jadi ini untuk memastikan bahwa penyaluran dana cash itu sesuai target ya, Betul. sesuai target karena kan kita menggandeng direktorat. Energi baru terbarukan dan konservasi energi. Ya, jadi kayak sesuai dengan moto UNDP dong, setiap sen itu we are accountable for Betul, every single cent. accountable. Betul Okay, sekali, so even ya. though we are giving away cash, whatnot like everybody's business, but we are doing it cautiously with accountable and transparency. Ya kan? Betul sekali. Sebenarnya Mas, ini juga dengan kita pasang PLTS atap, sebenarnya kita menjadi agent of change, berkontribusi untuk menurunkan emisi gas rumah kaca. Itu kita kadang kan orang mikir kalau mau mendukung target pemerintah untuk mencapai net zero emission, mungkin kita harus demo atau melakukan hal yang besar-besar. Sedangkan menginstalasi PLTS atap sendiri itu udah ngebantu. Dari rumah sendiri Iya. udah bisa membantu program pemerintah. Iya, tapi ngomongin tenaga surya kan kita kan negara tropis ya. Dari apakah sudah cukup usaha-usaha kita untuk menggunakan tenaga surya, Mbak Areta? Gitu. Makanya kenapa kita perlu ada program insentif seperti ini? Ya, ini makanya salah satu upaya UNDP untuk menstimulasi market ya Mas ya, supaya mereka mau memasang PLTS atap ini dan membuat itu keekonomiannya lebih masuk gitu, lebih affordable. Karena kan semangat kita adalah affordable energy gitu kan, and sustainable energy. Jadi ini salah satu upaya kita sih untuk mendukung itu. Iya Mbak, tadi kan Mbak sebutkan affordable karena itu concern kita ya, Dita ya. Betul. Mahal nggak sih? Mahal gitu. nggak sih? Terus apakah semua orang bisa dapat ini, bisa menggunakan ini, bisa menginstal ini? Nah itu. Tapi tadi Mbak Knesha udah bilang ada persyaratan yang bisa kita buka langsung di websitenya. Benar. Nah, terus apa tadi websitenya? isurya.m3.id. Nah, Gitu. tambahannya juga Mbak Dita, sebenarnya untuk insentif PLTS atap ini ada beberapa kategori. Seperti yang tadi kan Mbak Dita nanya nih, aku termasuk golongan yang bisa nerima nggak nih? Nah, kita tuh ada kategori untuk rumah tangga, industri, bisnis, dan juga sosial. Contohnya nih, untuk gedung universitas, panti jompo, klinik mata, kemudian ada rumah sakit, itu rumah ibadah juga udah pada Rumah apply. ibadah juga ya. Udah pada apply ke kategori misal sosial gitu ya, dan udah nerima juga insentif PLTS atap. Alhamdulillah. Jadi berarti ini ya, verified, gak kaleng-kaleng. Kaleng-kaleng. hidup syariah yang green living ya. Oke. Jadi alhamdulillah itu terjadi. Berarti tukang seblak di depan rumahmu bisa tuh apply. Aku Small kebetulan nggak ada tukang seblak sih, tapi tempat parkiran banyak di Oke. depan rumah. Oh, Oh mungkin rumah yang satu lagi ya, Oke, rumah orang tua. saya nggak tahu sih seblak itu apa ya. Taunya souffle ya. Oh iya Mas Tommy, nah ini untuk insentifnya itu ada 3 tahap. Pertama dimulai dengan pendaftaran, di mana setelah create account,
kita juga harus melengkapi segala dokumen yang dibutuhkan. Kemudian yang kedua itu harus ada verifikasi dan persetujuan di mana ada tim khusus untuk yang bisa mengidentifikasi bahwa ini beneran nih cocok dan berhak mendapatkan insentif. Kemudian yang terakhir ketika sudah sudah tahap lolos, uangnya akan langsung disalurkan ke rekening masing-masing yang tercatat di akun mereka. Oh begitu, again ketat. Tapi biar lebih menarik para pendengar, coba deh mungkin yang para pengguna Mbak Areta lagi tadi, Iya, betul. setelah Mau denger make, lagi. gimana Mbak? Sudah gitu kan pasti banyak nih pendengar, aduh aman gak sih misalnya. Terus tadi kan Mbak Dita juga nanya, apalah harus nunggu matahari muncul baru ada listrik. Tadi kan sudah dijawab tuh ya, tapi ya mungkin bisa dijelaskan lagi Apakah ada Mbak. penyesalan? Terus kan? nyesel nggak Mbak? Karena siapa tahu kan ngadat atau gimana gitu. Sebetulnya kalau secara keamanan jelas aman karena kan pasti ada QA/QC-nya kan Mas. Kalau sebelum pemasangan itu pasti pabrikannya ada quality assurance, quality control. Jadi selama ini saya tidak pernah menemukan pemahaman saya, setahu saya tidak ada kejadian amit-amit kayak kebakaran atau apa gitu ya. Nauzubillah min dzalik. Tapi kalau tadi terkait dengan penyesalan, setiap penyesalannya karena kenapa kok saya pasangnya cuma 1,46 kilowatt peak doang gitu, harusnya bisa lebih. Makanya nih kenapa kurang? Nah, kenapa kurang? Harusnya nambah nih dengan voucher dari Mbak Nesya nih. Saya mau nambah lagi. Emangnya 1,46 tuh bisa ngapain aja Mbak dengan tenaga tadi, dengan kapasitas tadi? Jadi dapatnya ini sih Mas, pemotongan tagihan listrik gitu. Karena kan listriknya dijual ke PLN. Jadi saya bisa saving setiap bulan 200 sampai 300 ribu. Wow. Aku baru dengar nih ternyata, tapi tadi Pak listriknya bisa dijual ke PLN. Nah, ini aku baru dengar juga nih. Begitu. Tapi kan sekarang hari gini ya, siapa sih yang percaya mau dapat uang gratis? Emangnya beneran nih ada berapa? Emangnya berapa sih jumlah vouchernya yang sekarang lagi numpuk itu? Bener dong Mas, sekarang sebagai informasi nih udah ada 187 pengguna PLTS Atap yang apply insentif ini, program ini, dan juga sudah menerima kurang lebih tuh sudah 4 miliar. Jadi sebenarnya karena dana program ini sendiri totalnya tuh 23 miliar, masih untuk orang-orang yang mau apply masih berkesempatan besar nih untuk join Harus program cepet-cepet kita. berarti. Bener. Harus buru-buru. Dan tadi sampai kapan? November aja. 2022. Jadi masih ada sekarang bulan sampai lupa kan, September, Oktober, 3 bulan lagi. Buru-buru cepet-cepet. Ya makanya tuh kan, jadi ini benar bukan seperti quote unquote kaleng-kaleng. Kita ini lagi sulit, bukannya sulit nyari duit, tapi kita lagi sulit Kepercayaan. sulit ngasih duit ya. Dikirain mau ngomongin sulit kepercayaan. Intinya adalah tinggal beralihlah ke tenaga surya. Udah apply ke perusahaan-perusahaan yang kamu lihat pasti banyak tuh kan di IG atau apa provider itu. Tinggal pilih dan sebutkan ke mereka, Mas, Mbak, saya mau pasang dan saya mau ikut program cashback UNDP. Pasti mereka kalau perusahaannya benar dan mumpuni, pasti mereka mudeng, ya kan? Sebenarnya Mas, kita kan juga udah sosialisasi ke Asosiasi Surya Energi Indonesia, dan di mana mereka juga banyak menggandeng EPC atau provider PLTS Atap ini. Jadi sebenarnya mereka sudah banyak yang tahu kita ngasih insentif. Nah, oke. Nah, tunggu apa lagi? Sekarang seperti kan 3 bulan lagi ya. 3 bulan lagi. Jawabannya udah jelaskan. Aku juga mau nih, aku udah siap-siap. Tapi tadi yang Mas Tommy bilang beli rumah dulu. Aku beli rumah dulu. Ya. Nah, jadi jawabannya udah jelaskan. Ingin tagihan listriknya itu tidak membengkak, tidak menggendut, tapi pengen tetap juga Netflixan tiap malam karena galau. Nah, jawabannya adalah beralihlah ke PLTS Atap atau tenaga surya. Jadi sekarang coba apply cepat-cepat untuk memasang panel surya di rumah kamu ya, dan jangan lupa bilang minta saya mau dong cashback dari UNDP. Karena kamu akan dikasih duit tuh gratis ke
Datangnya kemana? Ke rekening ya? Ke rekening Ke tadi. rekening. Tadi disebutkan ya. Oke. Nanti tuh ini dananya yang akan membantu menyalurkan itu dari Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup atau BPDLH. Jadi nanti apapun kunjungi aja isurya.m3.id. Tetap ya, Bu. Tetap ya, Promosi promosi. dari tadi berkali-kali. Iya, nggak apa-apa Dita, nggak apa-apa. Areta berarti boleh akan ikutan juga dong ya? Iya, Ah. mau ikut juga nih nambah-nambah Nambah-nambah kapasitas. kan? Kan tadi katanya pengalamannya nggak ada penyesalan, nyeselnya karena kurang banyak. Ya, kalau gitu. Baiklah, kali ini sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 3:25 atau pukul 1:15 atau pukul 24 lebih. Ini emangnya kita ke seluruh dunia, Mas Tommy? Kan jam berapapun kan mereka dengerin kita kan di Spotify. Kamu mau mendengarkan kami dimanapun di Spotify, kan bisa jam berapa aja. Ada di Spotify, ada di mana lagi? Ya, Di YouTube. Di YouTube. Ya, siapapun kamu, dimanapun kamu, lagi ngapain kamu, kita sudah akan mencapai di penghujung podcast kami. Terima kasih banyak Mbak. Terima kasih banyak, kasih Mas sudah Tommy. Aku mengundang diundang kami. lagi kan jadi co-host ya nanti. Insya Allah, alhamdulillah. Insya Allah. Ya, oke. Makasih banyak buat Ibu Areta sama Mbak Kenesha, dan kita akan bukan menuju ya, kita akan ada next podcast lagi mendatang, dan mudah-mudahan aku diundang lagi jadi co-hostnya. Terima kasih Mbak Dita. Oke. Bye para pemirsa. Bye-bye.